Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan yattasilu biha wa nusalli alaihi bi wa yambasitun wa rusuli ta'aluqi bi wa hubbi wa yuttabu biha bi inayatillahi fi husbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbabun nuzul dari satu kisah. Ini bahwa Kanjeng Nabi ini doanya pernah ditolak Kanjeng Nabi. Akromul khalqi, makhluk paling mulia, makhluk paling disayang, makhluk paling dicintai Gusti Allah, tapi doanya pernah ditolak oleh Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi berdoanya ini bukan untuk dirinya sendiri. Tapi Kanjeng Nabi ndongaken umat. Nah, Kanjeng Nabi terhadap umatnya ini koyok melebihi anak. Jadi saking sayangi kalian umat, ndongakne umat, tapi ternyata ditolak. Nah, Kanjeng Nabi mawon itu nanti pernah ditolak doanya dalam tanda kutip. Jadi nek awake sekali-sekali ya sering kali lah ada doa-doa kita belum terkabul saat ini ya, jadi biasa mawon. Ya, jadi biasa mawon. Kanjeng Nabi sing kok ngoten. Tapi penolakan ini bukan tanpa hikmah. Dan Kanjeng Nabi akhirnya semerat hikmahnya meskipun belum terjadi. Makanya Kanjeng Nabi dilegowo. Lah kita sing awam niki umat kan kita nggak kasyaf, nggak ngerti masa depan. Jadi maknanya kita itu tetap percaya bahwa Gusti Allah itu tetap mengabulkan doa. Minimal hikmah doanya itu akan keluar. Tapi nanti mungkin tidak sekarang. Butuh waktu. Ya, mungkin butuh waktu. Tapi pasti itu untuk kebaikan. Anggere dewi itu masuk tetap ke dalam lingkup gerbong rombongannya umat Kanjeng Nabi. Lah umat Kanjeng Nabi minimal ya la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah minimal. Ini kan mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Kok iso umat sing maca la ilaha illallah ngomong la ilaha illallah dakhala jannah mesti mlebu surga nggo proses iki. Tapi minimal ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lah masyaallah itu merasa alim, merasa soleh, merasa ahli ibadah, tapi seringkali atau kadang-kala doa kita enggak terpenuhi ya biasa mau. Tapi yakinlah bahwa itu pasti nggo hikmah. Pasti nggo hikmah. Nah niki dirawiyaken kali Imam Muslim. Wa wajah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha zawaliya ardo wa arra'aitu masyariqaha wa magharibiha. Jadi Gusti Allah itu mengumpulkan bumi ini kangge Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi itu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Jadi sampai Kanjeng Nabi ini eruh dari ujung ke ujung bumi ini. Maknanya mungkin tahulah apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dan yang bakal terjadi. Wa inna ummati saya perlu mulkuha mazuyali minha. Umatku nanti itu akan menguasai, membuat kerajaan di bumi yang dikumpulkan Tuhan. Jadi pasti satu saat umat Islam itu akan menguasai dunia. Pasti. Mangi buat jelas lagi. Wa utitul kanzain al-ahmaro wal abyad. Lan umatku ibu aku, engko ya umatku itu dikasih perbendaharaan apa harta berupa merah dan putih, maknanya emas dan perak. Jadi nanti suatu saat manakala umat Islam itu menguasai dunia, nggih makmur, kemakmuran, makmur. Wa inni sa'altu rabbi.
Lalu aku nyuwun dumateng Robbi, dateng Tuhanku, dateng Gusti Allah. La ummati alla yuhlikaha bisanatin amatin. Aku nyuwun bahwa umatku itu tidak akan dihancurkan, dimusnahkan oleh paceklik. Jadi sampai kapanpun ila yaumil kiamah, umat Kanjeng Nabi tidak akan dihancurkan, hilang oleh paceklik. Nah, ono di sana kelaparan itu kan sebagian, tapi umat ini tidak akan hancur, tidak akan hilang karena paceklik kalau umat-umat Nabi sebelum. Wala yusilatu alaihim atau wa min siwa'a anfusihim. Lan Kanjeng Nabi nyuwun tidak akan umat ini itu dihancurkan oleh umat lain. Maknanya umat Islam itu tidak akan pernah kalah dengan umat lain ila yaumil qiyamah. Soalnya misalnya orang Israel diserang Syria dan macam itu kan perbagian. Tapi keseluruhan umat Islam ini tidak akan dihancurkan oleh umat lain, tidak akan dikuasakan, tidak akan dikalahkan oleh umat lain. Maknanya berarti kita itu tetap secara syariat dibelo agama. Jadi agama itu diatur kalau bisa pun diatur. Pasti gak akan hangus Islam ini dari muka bumi wilayah yaumil qiyamah. Ya kita tetap wajib melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ya ini biasa-biasa mau. Dapatan biasa itu gak terlalu sing seakan-akan bisa Allah itu butuh dibelo gitu. Yang akibatnya kita bisa keras, bisa takfiri terhadap kelompok lain. Dia tidak akan perang. Makanya dijamin pasti menang. Nanti pasti menguasai dunia, gitu. Pasti menang. Dan dawuh Kanjeng Nabi seperti minggu kemarin kan pasti terjadi. Intinya ya, terakhir Kanjeng Nabi nyuwun bahwa umat kita tidak terpecah. Umat kita tidak saling menjelekkan. Umat Kanjeng Nabi tidak saling bunuh. Ditolak kali itu. Aneh nih. Minta supaya umat niki rukun, umat niki jadi satu, tidak ada gesekan, tidak ada perbedaan, ditolak. Niki lek teng kitab kula ni, teng kitab Muslim itu hadis nomor 2889 sampai 2890. Sahih Muslim. Tidak ada semua madzhab yang membantah kesahihan Muslim. Bahkan mereka ijma ulama itu sepakat bahwa Sahih Muslim dan Bukhari itu sahihul kitab setelah Al-Quran. Ditolak. Jaluk supaya rukun, jaluk supaya gak ono peperangan antar umat Islam, gak ono pertumpahan darah antar umat Islam, ditolak. Tapi karena Kanjeng Nabi ngerti hikmah ke depannya, akhirnya dilegowo. Dan ternyata bener. Gusti Allah dawuh, sing wis tak takdirno gak iso tak rubah. Muhammad. Istilahnya aku pokoknya ala kulli syai'in qadir, aku sing paling kuasa dan aku paling roh. Dan ternyata kebenaran itu muncul. Setelah Kanjeng Nabi seto, seperti yang kita tahu kalau kita belajar sejarah Islam, tarikh. Sayyidina Ali sama Sayyidah Aisyah perang. Gitu, perang. Dan itu berkepanjangan perang. Sampai para dzuriyah, para ulama sing bingung menempatkan diri waktu itu. Karena siji Sayyidina Ali mantu Kanjeng Nabi yang akhirnya menurunkan para dzuriyah Hasan, Husain dan terus. Sing sijine Sayyidah Aisyah istri Kanjeng Nabi yang juga kedudukannya disucikan. Alaihissalam.
Akhirnya para ulama dan Duriyah ini podo minggat. Waktu itu tujuannya Cina, karena Cina sudah terkenal. Zaman Nabi sudah terkenal. Maka mereka berbondong-bondong nang Cina. Dan dilalah kersane Gusti Allah memang. Akhirnya banyak yang kesasar Selat Malaka, Aceh. Maka kalau sejarawan modern menganggap Islam masuk di Indonesia abad 14 itu salah. Jadi sejak abad peperangan zaman Sayyidina Ali kali Sayyidah Aisyah itu sudah meluncurlah para ulama itu di Aceh, di Cina, di Malaka, akhirnya sampai kemana-mana, sampai Rusia dan lain-lain. Tapi karena penyebaran itu, Islam menyebar ke seluruh dunia. Ditolak itu karena itu. Duh, napa Gusti Allah gak iso gawe apa niku wis gak ono perang tiba-tiba menyebar. Iki saged mawon tapi karepe Gusti Allah. Ala kulli syai'in qadir. Maka kita yakini secara tauhid. Seburuk apapun sesuatu, meskipun secara syariat wajib dihindari karena itu perintahnya Gusti Allah. Tapi nek wis itu dimanage, dikelola oleh Gusti Allah, pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Contoh, hasad, hasud, akhirnya peperangan, itu kan tetap dilarang gitu, tetap dilarang gak oleh. Tapi nek Allah sih menghendaki dan Allah yang mengelola, maka masyarakat kita diwajibkan menghindari itu. Tapi di sisi Allah itu pasti berakhir baik. Makanya Gusti Allah ngendikan beberapa waktu lalu kita bahas Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Pasti punya sesuatu hikmah. Meskipun keburukan itu secara syariat wajib dihindari. Hasad, hasud, dengki, menumpahkan darah ini harus dihindari. Tapi nek Gusti Allah wis nentokno ya ono kejadian kaya ngono, maka bisa mengelola itu dengan baik. Maknanya awak dhewe nduk donga model apa misalnya tidak dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan itu tidak berimbas api. Iso ae nanti ternyata yang ngunduh anak dhewe, iso cucu kita. Karena dianggap itu tadi, kalau kita yang menerima itu mungkin tidak baik. Ana wonten cerita salah satu sahabat ini yang paling bodoh lah, paling bodoh wis pokoke. Ini kali Nabi nanti disanjani. Besok ini hadir ngalahno Syam. Syam akan kalah dengan kita. Lah kok mahkotae kowe sing gawe, wah guyu-guyu, mau gak percaya. Ternyata Kanjeng Nabi juga gak menangi. Sekian waktu setelah Kanjeng Nabi sedo, waktu penaklukan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ternyata sing gawe mahkota iki sing sahabat bodoh niku wae. Iya bener aja Nabi ya. Ngono. Nanti kata-kata doanya di Bukhari diceritakan di kitab Bukhari. Imam Bukhari menuliskan satu riwayat Kanjeng Nabi pernah berdoa Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Konstantinopel akan takluk. Itu Imam Bukhari nulis 200 tahun setelah meninggal Kanjeng Nabi. Tapi itu belum terjadi loh ya. Jadi Imam Bukhari itu nulisnya belum terjadi, tapi meriwayatkan Kanjeng Nabi tahu berdoa ini. Ditulis di sunannya, di kitabnya. Ternyata terbukti 400 tahun setelah Imam Bukhari nulis Konstantinopel takluk oleh Al-Ayyubi. Itu kan doa Kanjeng Nabi. Melalui proses yang panjang akhirnya Konstantinopel bangkrut, Syam bangkrut. Maknanya penting kula enggak. Kita itu nek berdoa, wis yakin pasti dikabulkan. Cuma dikabulkannya model kaya apa? Itu nggih hak Gusti Allah. Yang pasti Gusti Allah tahu sisi baiknya untuk kita. Selama kita itu digerbongi Kanjeng Nabi. Jadi digerbongi Kanjeng Nabi. Pak Prindu ya Allah. R3 wis wirid R3 toh. Tapi gak dikei mungkin baik. Mungkin anaknya bisa sendiri. Tapi ojo ngene terus. Ya Allah bojo terus gak dikei apik kayak anakmu lho rabi gak Mas ganti iki. Ya betul usaha.
Gawe, tapi tetap dong, nggak mesti buat dikai saiki menimba itu pasti kan menimba pasti. Nah, itu satu hal. Jadi kita yakin gitu bahwa doa kita itu pasti dikabul. Kabeh sing iki sing teng mriki kabeh duwe masalah, sing duwe hajat, duwe apa, yakinlah bahwa dikabulkan dengan versi yang lain dari Allah. Kita manut aja dengan versinya. Toh Kanjeng Nabi sing akramul khalqi, makhluk paling mulia paling dicintai wis. Yo kadang yo dalam tanda kutip ditolak. Maksudnya ditolak itu diterima, tapi dikabulkan dalam versi yang lain, yang ternyata lebih hebat, lebih dahsyat manfaat. Nanti tetap putus asa, jangan pernah semangat. Maksudnya tetap semangat bahwa Gusti positif thinking bahwa ini Gusti Allah. Jadi ada kalau semangat, maksudnya ada semangat temen ini kan seperti di kitab hikam kan disebut. Nah, itu terlalu semangat pun itu akhirnya aku kecewa karena semangatmu itu tidak pernah bisa mengubah benteng takdir. Jadi semangat kita semangat positif thinking terhadap Allah, bukan semangat terhadap usaha kita, bukan GR terhadap doa kita. Tapi ya Allah pokoknya kalau dulu wajib ingatan hasil akhirnya kalau serahkan